Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tren dan isu keperawatan maternitas di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Erina Yuvita Ananda yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Erina Yuvita, Eva Setianingrum, Fadilah Nurul Arafah, Nada Fauzi, dan Nafa Ardena. COVID-19 dan kehamilan. Berdasarkan jumlah kasus COVID-19 pada ibu hamil relatif lebih sedikit daripada jumlah keseluruhan kasus. Sehingga dapat dikatakan yang saat ini diketahui tentang dampak virus ini terhadap ibu hamil dan bayinya masih sangat sedikit. Selanjutnya, secara patofisiologi berdasarkan studi sebelumnya, hormon estrogen dan progesteron dapat menurunkan kemampuan ikatan coronavirus dengan ACE2 sehingga secara teori hormon tersebut dapat menurunkan resiko infeksi virus SARS-CoV-2 pada ibu hamil. Walaupun demikian, ibu hamil tetap beresiko tertular virus COVID-19 dan masuk ke dalam kategori rentan seperti lansia. Resiko penularan virus dari ibu hamil ke janinnya relatif rendah. Dampak COVID-19 terhadap kehamilan. Yang pertama, belum ada bukti yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap kelainan kongenital janin keguguran IUGR atau PJT, pertumbuhan janin terlambat, dan IUVD, kematian janin dalam rahim. Yang kedua, ditemukan bukti terjadinya trombosis pada plasenta yang sebenarnya mengakibatkan potensi IUGR dan IUVD. Yang ketiga, terjadinya prematur terbukti meningkat. Dan yang terakhir, sekitar 77-91% kehamilan diakhiri dengan SC. Manajemen COVID-19 dalam kehamilan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam menangani ibu hamil dengan COVID-19 adalah pemberian zat besi perlu diperhatikan, sebab suplementasi besi dapat meningkatkan resiko ARDS ekstraparo. Pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang diperkirakan dapat muncul di masa datang akibat pandemi saat ini adalah baby boom, ledakan jumlah kelahiran pasca pandemi yang diakibatkan oleh unmet net DR akseptor KB. Perlu dilakukan edukasi tentang alternatif KB serta diperlukan inovasi bentuk pelayanan KB. Salah satunya pelayan KB bergerak yaitu dengan mendatangi pasien untuk memberikan pelayanan KB. Bentuk pelayanan tentunya memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Persalinan di tengah pandemi COVID-19. Proses persalinan, baik spontan maupun sesar, memberikan kemungkinan terjadinya penularan virus SARS-CoV. Proses persalinan spontan saat ini direkomendasikan menggunakan chamber persalinan. Proses persalinan sesar harus memperhatikan banyak faktor, sehingga meminimalkan resiko penularan virus, termasuk tekanan ruang operasi dan lalu lintas keluar masuk orang ke dalam ruangan operasi diperhitungkan dengan seksama. Menyusui di tengah pandemi COVID-19. Banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana jika ibu menyusui bisa menularkan atau tidak. Berikut rekomendasi WHO tentang menyusui di tengah pandemi COVID-19 ini. Pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19 salah satu dampak yang diperkirakan dapat muncul di masa datang akibat pandemi saat ini adalah baby boom atau ledakan jumlah kelahiran pasca pandemi yang diakibatkan oleh unmet need dokter aseptor KB. Perlu dilakukan edukasi tentang alternatif KB serta diperlukan inovasi bentuk pelayanan KB. Salah satu pelayanan KB bergerak yaitu dengan mendatangi pasien untuk memberikan pelayanan KB. Bentuk pelayanan tentunya memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19.
penanganan infertilitas di tengah pandemi COVID-19. Pada saat ini, akses masyarakat umum ke fasilitas kesehatan dibatasi, diutamakan untuk pasien dengan kondisi emergensi. Banyak penyediaan layanan infertilitas yang menutup pelayanan unit saat ini. Meskipun demikian, beberapa tetap melaksanakan pelayanan dengan prinsip kehati-hatian. Bagi pasien yang tengah menjalani proses bayi tabung, disarankan untuk menyimpan telur beku untuk digunakan nanti jika situasi sudah lebih kondusif. Pengelolaan stres juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.